Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari KBM dari tulisannya Meira 28. Sebuah kisah yang berjudul Pembalasan Gadis Buruk Rupa. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tanpa menunggu lama kami berlari menuju arah suara. Terlihat beberapa orang tengah berkerumun. "Ada apa, Pak?" tanyaku yang langsung menerobos kerumunan. Mataku terbelalak melihat dua orang tengah terkapar dengan tubuh menggeliat karena terluka bakar. "Kenapa dengan Pak Eko?" "Kami tidak tahu. Tadi saat kami tinggal dia di pos, dia baik-baik saja. Tapi saat kami kembali terlihat Kemot dan Pak Eko sudah dalam keadaan seperti ini." "Pak," aku menoleh pada dua orang yang menatap nyalang pada mereka yang tengah terkapar. Mungkinkah? Apa benar jika ini perbuatan Naima? Aku terus menerka-nerka, bermonolog sendiri dalam pikiran. Biarkan kalian melihat bagaimana pembalasan yang akan Naima lakukan," desis Pak Yanto dengan tatapan datar. Kami dibuat melongo oleh ucapannya. Jadi benar, yang melakukan ini adalah. "Tapi Pak, mau berbuat apapun, tidak akan ada yang bisa menghentikan dendam putriku," ujarnya lagi, lalu menggeleng pergi meninggalkan kami yang masih mematuk. Aku melihat kembali dua orang yang terkapar, tubuhnya melepuh, bau daging panggang menguar, membuat kami sedikit sesak. "Bau apa ini?" tanya Pak Iwan, ketua RW di desa Kencanawangi. "Tidak tahu, Pak," sahut Parian yang menutup hidungnya menggunakan kerah baju. Aku mengedarkan pandanganku menangkap sosok yang tengah berdiri. Lambat laun berjalan dengan membawa sebuah besi berukuran panjang yang besarnya tidak lebih besar dari ibu jariku. Set! Kami mencium aroma bau busuk dan bau anyir. Semua menoleh saat terdengar suara gesekan benda yang tengah diseret. "Naima," lirik Pak Rian bersamaan dengan Pak Iwan. "Naima." Suara tawa cekikikan terdengar nyaring, membuat bulu-bulu di tengkuk kami berdiri. Pak Rian terlihat gugup dan gemetar, begitupun Pak Iwan. "Jangan campuri urusanku." Suaranya yang parau menggelegar dengan wajah busuk dan luka di sekujur tubuh. Ribuan hewan menggeliat di wajah dan tubuhnya, membuat Pak Iwan dan Pak Rian tidak dapat menahan gejolak yang mengaduk perut mereka. Mereka memuntahkan isi perutnya. Aku hanya menatap sendu wajah yang pernah aku lihat dulu. "Tolong, Nai, jangan bunuh kami," melas Kemot dengan luka yang amat menganga di tubuhnya. "Apa rintihanku dulu kalian hiraukan? Tidak." Seringainya menatap nyalang manusia yang tengah tidak berdaya. "Ampuni kami," seru Pak Eko dengan tangan penuh luka bakar. Naima berdiri di antara keduanya. Ia mengangkat salah satu dari mereka, Kemot. Naima mencekal lehernya dengan tangan yang kukunya runcing dan panjang. Pak! Naima melemparkan Kemot pada sebuah pohon jati di seberang jalan. Ia kembali melayang mendekatinya dan kembali mengangkat tubuhnya. Kemot mengerang. Lehernya dililitkan besi dan digantung. Pak Eko terlihat gemetar. Ia berangsur menjauh dari kami semua. "Kemot!" Suara tulang patah terdengar bergemurutu. Aku merasakan ngilu di tubuhku sendiri. Bah! Naima melemparkan tubuh Kemot yang sudah tidak berdaya. Naima tertawa nyaring. Tubuhnya kembali melayang mendekati Pak Eko. "Tunggu, Nai!" Suara Mayang menghentikan pergerakan Naima yang hendak menusuk perut Pak Eko dengan besi. Aku terkesiap melihat penampakan yang tidak terduga. Pompaan jantung begitu cepat. Tap. "Biar dia merasakan sakit sebelum ia mati, Nai." Aku kembali membulatkan mata. Terlihat Bu Mayang membawa sebuah wadah berisikan garam. Pak Eko menggelengkan kepala dengan wajahnya yang telah pucat. "Jangan!" Kami disentakkan kembali oleh suara wanita yang baru saja tiba. "Rizka," ucap Ibu Mayang sambil menyunggingkan senyuman. "Jangan sakiti Bang Eko, Nai. Kasihani kami."
lirik wanita berbadan gemuk dengan derai air mata. Apa kau tidak salah bicara, Rizka? Bukankah suamimu yang menyakiti putriku dan kalian membiarkan putriku dibakar? Sanggah Bu Mayang dengan menatap geram Bu Rizka. Maafkan kami, liriknya dengan menggelengkan kepala. Ia memelas mengharapkan kemaafan dari Bu Mayang dan Naima. Nay, Bu Mayang menatapku lekat. Begitupun dengan sosok Naima yang menatapku. Lepaskan mereka, biarkan aku yang akan melaporkan mereka pada pihak berwajib. Tidak, jangan biarkan mereka semua hidup, Nay. Bunuh mereka semua dengan rasa sakit yang teramat pedih. Bu Mayang menghela ucapanku. Ia menarik tubuhku menjauh dari Naima. Bu, jangan ikut campur urusanku, pekik Bu Mayang. Dan kalian tidak akan pernah selamat. Lalu membuka tutup wadah dan menumpahkannya pada tubuh Pak Eko yang terluka. Bang, pekik Bu Rizka. Pak Eko mengelinjang. Bu Mayang terus menyirami tubuhnya dengan garam. Tangis histeris terdengar menyayat, begitupun dari auman Pak Eko. Luka di sekujur tubuh yang begitu menganga, entah apa yang diperbuat oleh Naima, sehingga luka di tubuh Pak Eko dan Kemot begitu mengerikan. Perutnya sobek, sisi tangan kanan dan kiri, punggung dan paha, belum lagi wajah yang seperti bekas gesekan. Kalian jahat, seru Bu Rizka menunjuk wajah Bu Mayang. Jahat? Bukankah dia pantas mendapatkan perlakuan seperti ini? Apa kau lupa? Dia menyeret anakku hingga ke ujung lapangan. Apa kau lupa itu, Bu Mayang meremas wajah Bu Rizka dengan amarah yang membuncah di kepalanya. Lepaskan! Aku hanya bisa menonton. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku bisa merasakan bagaimana Bu Mayang kehilangan putri semata wayangnya dengan cara tragis dan keji. Plak! Bu Mayang menampar wajah Bu Rizka hingga Bu Rizka terhuyung. Dia menatap nyalang pria dan wanita di hadapannya. Dia akan mati karena menerima dendamku. Mata Bu Mayang melotot. Aku terpaku kalau melihat dan mendengar kata-katanya. Aku melihat di mana tempat Naima berdiri. Tidak ada. Apakah Naima merasuki Bu Mayang? Aku berpikir seperti itu karena jelas Bu Mayang berubah. Lagi Bu Mayang menginjak perut Pak Eko yang terluka. Kulihat Pak Yanto tidak bergeming sama sekali. Namun kulihat bibirnya seperti tengah membaca sesuatu. Pandanganku terus berputar, melihat ke sana kemari. Entah, aku merasa semua seperti bayangan. Ampuni saya, lirik Pak Eko. Rupanya Pak Eko tengah menggantung karena cekikan Bu Mayang di lehernya. Tidak ada maaf untuk manusia terkutuk sepertimu. Pak Eko terlempar beberapa meter. Tubuhnya sudah sangat melemah. Nay, aku mohon hentikan. Lirikku berusaha menghentikan hal tidak lazim yang aku lihat di depan mataku. Ia tidak menyaut, namun malah tersenyum miring padaku. Tidak. Pekiknya lalu melangkah mendekati Pak Eko yang sudah tidak berdaya. Saat itu, aku memohon pada kalian agar kalian percaya padaku. Tapi sedikit pun tidak ada yang mau mendengarkan rintihanku. Kala itu, kau membabi buta memukul dan menyeret tubuhku hingga kau bakar aku hidup-hidup. Mari, kita rasakan bagaimana rasanya panas api melahap tubuhmu. Desisnya, langkahnya yang gontai mendekati Pak Yanto. Kulihat Bu Rizka tengah menangis dan terlihat beberapa warga tengah menyaksikan, tapi seorang pun tidak ada yang berani membantu Pak Eko. Untunglah suami kami tidak ikut campur waktu itu dan untungnya kami tidak tahu menahu, ucap salah seorang ibu berbaju gamis merah marun. Iya Jeng, untung saja. Saat itu saya menyuruh suami untuk tidak terhasut tuan dan menyuruh tetap diam. Tapi biarlah, mereka memang pantas mendapatkan balasannya. Biar saja si Naima membunuh para manusia keji itu. Bisik-bisik tetangga yang tidak ikut andil membuat Bu Rizka semakin terisak. Entah ia menyesali atau memang ia ibah melihat sang suami. Brak! Pak Yanto menurunkan sebuah ikatan kayu, lalu dibantu Bu Mayang mensejajarkannya, membuat sebuah gundukan kayu, seperti sebuah kasur dipan yang akan dibuat untuk seseorang. Terlihat Pak Yanto menyeret Pak Eko. Ia meringis karena lukanya terlalu parah. Kau harus merasakan bagaimana tubuhmu dimakan api. Jangan. Semua melihat bagaimana Yanto menyeret Pak Eko. Ini kali pertama aku melihat sebuah kejadian yang tidak pernah aku saksikan sebelumnya. Pak, tunggu. Diriku menatap gundukan kayu yang sudah menumpuk. Jangan campuri urusanku. Pergilah. Entah mengapa aku tidak bisa berbuat apa-apa. Begitupun warga lainnya. Hanya isakan tangis Bu Rizka yang terus terdengar
tapi tidak sama sekali ada yang berniat membantunya. Brak! Nyalakan! Lirik Pak Yanto pada Bumayang. Api menyala sedikit-sedikit merambat dan mulai memakan kayu yang sudah berbalur bahan bakar minyak. Ah, panas, tolong! Teriakan memilukan terdengar menyayat. Semua terpaku melihat Pak Yanto membakar tubuh Pak Eko. Abang! Bu Rizka berteriak histeris. Tubuhnya luruh ke tanah bersama api yang terus melahap tubuh suaminya. Kalian jahat, kalian kejam. Ini adalah balasan apa yang ia buat, ujar Bumayang datar. Tidak ada yang menyalahkan perbuatan keduanya, mungkin karena memang Pak Eko pantas mendapatkan balasan seperti ini. Kulihat Naima dengan wajahnya yang masih sama, tengah menyeret tubuh Kemot. Para bawahan mertuaku kini berada di ambang kematian. Saya mohon, ampuni saya, Nai. Lirik Kemot melihat temannya berada dalam api yang membara. Ia menangkupkan kedua tangan, berharap belas kasihan dan iba dari sosok yang menyeret tubuhnya. Biadab, tidak akan aku biarkan kalian semua hidup dalam penderitaanku. Tatapan Naima nyalang, matanya yang merah menyala dengan wajah yang hancur, mampu membuat siapa saja yang melihatnya bergidik ngeri. Naima menatap api dalam gundukan kayu, lalu menyeringnya menatap sosok yang telah tidak berdaya di dalam sana. Kini giliranmu. Brak! Ah! Suara erangan kesakitan terdengar kembali. Naima melemparkan Kemot ke dalam api yang berkobar. Tubuh Kemot bergelinjang di dalam sana. Aku terhuyung melihat kejadian yang amat mengerikan. Kulihat Naima tersenyum penuh arti. Aku hanya menggusar rambutku dengan kasar. Rasanya kepalaku berdenyut kembali. Ini adalah balasan perbuatan manusia tidak berhati. Jika kalian melakukan hal sama, tidak akan aku biarkan siapapun selamat. Pak Yanto berbicara lantang di hadapan semua warga yang ada. Mereka hanya tertunduk, membuat Pak Yanto tersenyum getir. Astagfirullah. Suara seseorang yang baru datang terdengar riuh. Pak Yanto, ada apa ini? Tanya Pak RT Parto. Bapak bisa melihatnya sendiri, ujar Pak Yanto lalu melenggang pergi meninggalkan Pak RT yang masih terkejut. Kulihat Pak RT menghampiriku, ia menatapku lekat. Tuan, ada apa ini? Tanyanya yang berjongkok mensejajarkan badannya denganku. Naima, ulangnya. Aku tidak tahu harus berkata apa. Pikiranku berputar tidak menentu. Mayang dan Yanto membakar Kemot dan Eko, ujar seseorang pria berbadan gempal yang memegangi istri Pak Eko. Pak RT merautkan alis. Membakar? Pak RT melihat api yang menyala, lalu kembali memandang kami secara bergantian. Iya, mereka membunuh suamiku, lirik Bu Rizka dengan sedu sedan yang masih bergetar di bibirnya. Apa maksud semuanya? Tanya Pak RT yang masih belum mengerti. Lalu salah satu warga menjelaskan padanya jika Pak Yanto dan Bumayang membantu Naima membalaskan dendamnya. Astagfirullah, apa tidak ada yang kalian lakukan? Kami tidak ingin ikut campur, karena itu pantas mereka dapatkan, ujar seorang ibu yang berdiri berdampingan dengan Bu Rizka. Bu Rizka semakin tergugu. Semua warga menyalahkan dan menganggap semua yang terjadi adalah hal yang wajar. Memang seandainya mereka dulu tidak berbuat seenak hati mereka, semua tidak akan terjadi seperti ini. Bahkan mungkin Naima masih ada di sini. Aku beranjak, menggunakan sisa tenaga yang masih melas. Kutinggalkan mereka semua. Kuhirup udara dengan kasar, mencoba kembali menetralkan suasana hati yang tidak baik-baik saja. Di sisi lain, Arsita masih menunggu Pramuja yang masih berada dalam keadaan tidak membaik. Semakin hari tubuhnya semakin memburuk. Dokter sudah berusaha memberikan yang terbaik, namun nihil. Keadaan Pramuja semakin hari semakin kian melemah. Ayah, apa sebenarnya yang terjadi? Siapa yang melakukan ini padamu? Kesal Arsita dengan menatap sang ayah yang terbaring di ranjang. Pramuja hanya menggeleng. Ia tidak bisa bergerak sebagaimana keinginannya. Apa yang ayah lakukan sebenarnya? Kenapa ayah berada di desa sendirian? Sekarang siapa yang akan membantu aku? Ibu, dia saja belum terlihat ada perubahan sekarang. Arsita menggerutu. Ia tidak tahu jika Pramuja seperti ini terus, entah apa yang akan dilakukan olehnya. Apalagi Aryo tengah meninggalkannya sendiri di rumah sakit. Tunggu. Arsita berbalik kembali menatap sang ayah. Ia menatap manik hitam milik ayahnya. Pramuja hanya menatap sendu Arsita. Apa jangan-jangan? Arsita bermonolog sendiri sambil melihat reaksi ayahnya. Pramuja mengangguk, membuat Arsa membekap mulut dengan tangannya. Apa? Ini tidak mungkin. Arsita terkejut,
melihat Pramuja yang menganggukkan kepala di saat dirinya memberikan instruksi siapa yang melakukan itu pada Pramuja. Kaki Arsita terasa lemas. Ia terjatuh dan merasakan sakit di kepalanya. Arsita merasa tidak percaya jika semua ini adalah perbuatan Naima. "Apa dia akan membalas kita semua?" lirinya dengan netra yang berkaca-kaca. Arsita terkesiap. Mendengar suara leguhan di kamar sebelahnya, ia bangkit dan segera melihat keadaan Yuningsih. Saat membuka pintu, Arsita terkejut melihat Yuningsih tengah mengerang dengan mata yang melotot. "Ibu!" Arsita lari menghampiri Ningsih. Air mata mulai luruh di pipinya melihat sang ibu tengah mengerang. "Ibu kenapa? Dokter, dokter!" Arsita bergetar. Ia tidak tahu harus bagaimana melihat kondisi Ningsih. Pintu terbuka. Dokter dan perawat datang. Mereka langsung menghampiri dan memeriksa kondisi Ningsih. "Mohon maaf, bisa ibu tenang. Kami akan cek keadaan pasien," ucap suster yang melihat Arsita histeris melihat Ningsih. "Bisa ibu pindah, dokter akan memeriksa," timbalnya lagi. Arsita hanya manut, derayan air mata terus luruh. Ia berpikir tentang Aryo yang sama sekali belum datang kembali ke rumah sakit. Arsita melangkahkan kakinya mundur, lalu meraih sesuatu dalam tas kecilnya. Benda pintar. Ia mencari nomor Aryo dan segera menghubunginya. Namun berkali-kali Arsita menghubungi Aryo, sama sekali tidak ada jawaban. "Mas, angkat!" Hingga puluhan kali tetap sama, tidak ada satu panggilan pun yang tersambung. Arsita geram, karena berkali-kali tidak sama sekali Aryo berniat mengangkat telepon darinya. Hingga beberapa menit lamanya, Arsita merasa heran, karena tidak lagi terdengar leguhan sang ibu. Dia pun kembali menghampiri dokter dan perawat. Terlihat keanehan. Ada sebuah tanda di leher Ningsih. Arsita melihatnya dengan seksama, berharap jika itu bukanlah sesuatu yang aneh, namun mata-matanya membuat sempurna. Ketika melihat bekas cekikan yang memerah di leher Ningsih. "Ibu," pekik Arsita merangkul Ningsih yang sudah tidak berdaya. "Sabar, ibu tenang, biar dokter memeriksa dulu," ujar suster mencoba menenangkan Arsita. "Ibu saya, apa yang terjadi? Kenapa dengan dia?" "Mohon maaf, kami sudah memberikan yang terbaik, tapi..." Dokter menggeleng lemah. Arsita menatap maniknya lekat. "Apa maksud dokter?" Ia melihat dokter secara bergantian. Ningsih sudah tidak bernyawa. "Maaf, Nyonya Yuningsih sudah tiada." Air mata yang terus luruh semakin tumpah. Arsita merasa tungkainya terasa lemas dan tidak berdaya. "Tidak." Arsita ambruk dan luruh ke lantai. Kakinya tidak dapat menahan bobot tubuhnya. Isak tangis memenuhi ruangan 4x3 meter tersebut. Arsita meratapi kepergian sang ibu yang ia harapkan kesembuhannya, namun kepahitan yang ia terima. "Ibu, jangan tinggalkan Sita, Bu." "Kami ikut berduka, tabah dan doakan. Semoga beliau mendapat tempat yang indah di sisinya. Kami permisi." Arsita menatap lekat wajah yang sudah membeku di atas ranjang. Tubuh yang kaku yang kini tidak akan pernah bisa memeluknya lagi. Tidak lama Aryo datang setelah mendapatkan kabar dari pihak rumah sakit atas kepergian Ningsih. Aryo datang bersama beberapa warga karena mereka harus segera membawanya ke desa sebelum malam tiba. Ningsih sudah berada di dalam kendaraan. Arsita dibopong oleh Tina karena kesadarannya yang terus hilang. Sesampainya di desa, semua warga sudah saling berdatangan, saling mengucapkan bela sungkawa untuk keluarga Arsita. Semua membantu untuk memandikan hingga mengkafani. Setelahnya mereka menyolatkan dan mengantarkan ke persinggahan terakhirnya. Arsita hanya meraung di dalam kamar bersama Tina yang tidak jauh darinya. Tina menemani sang majikan karena merasa kasihan atas apa yang menimpanya. "Non, yang sabar, harus kuat dan ikhlas," ujar Tina mengelus punggung Arsita. "Tidak, Bi. Aku tidak ikhlas, ibu meninggal tidak wajar," lirinya menatap tajam Tina. Tina menotkan dahi, tidak mengerti dengan apa yang diucapkan sang majikan. "Maksud Non? Ibu meninggal karena ada yang membunuhnya. Kamu lihat, di leher ibu ada tanda bekas cekikan." Tina merasa aneh, karena dia merasa tidak ada bekas apapun di leher Ningsih. Entah hanya halusinasi Arsita atau memang ada yang aneh. "Sudah Non, semua tidak seperti apa yang Non pikirkan. Non istirahat ya, Bibi ke dapur dulu." Arsita tidak menjawab, hanya menatap datar langit-langit kamarnya. Ia mengingat kembali di mana dirinya melihat Ningsih mengerang seperti sedang dicekik seseorang. Dan dia merasa tidak salah jika ada bekas kemerahan seperti telapak tangan di leher ibunya. "Ibu, kenapa ibu pergi?"
lirinya memeluk sebuah bingkai dalam dadanya. Tidak lama Arsita merasa matanya begitu berat hingga akhirnya dia terlelap. Sing ono bakal ora ono, sing ora ono bakal teko, Cak Ayu menungo. Ben sing ono iso lunga digenteni, sing bakal teko. Arsita mengerjap dengan mata yang berat. Telinganya samar mendengar suara orang yang parau dan ramai. Ia mengedarkan pandangan di dalam keremangan, lampu kamar yang belum menyala. Matanya menangkap sosok yang tengah duduk di dekat lemari dengan pakaian serba merah dan menutup wajahnya. Dada Arsita berdebar, perasaannya mulai meracau tidak karuan, namun tubuh dan kakinya seakan tidak dapat bergerak. Pandangannya tetap menuju pada sosok yang masih duduk, dengan kepala yang terus berlenggok-lenggok. Siapa kamu? Tanya Arsita dengan lirih. Sosok itu menghentikan gerakan kepalanya dengan kilat membalikkan wajahnya. Arsita terbelalak melihat sosok di hadapannya yang menatapnya. Wajahnya yang berbalik namun tidak dengan badannya. Badannya tetap membelakangi Arsita dengan wajah yang memutar menghadap kepadanya. Kematianmu sudah semakin dekat. Arsita semakin terpaku. Sosok yang mengerikan dengan wajah hancur dan dipenuhi ulat yang menggeliat di seluruh tubuhnya. Bau tidak sedap bercampur bau busuk dan anyir darah menyeruak di rongga penciumannya. Arsita menahan gejolak di dalam perut yang merasa seakan diaduk. Nyawa, dibayar nyawa. Arsita mengerjap dengan peluh membasahi wajahnya. Mimpi. Tapi mimpi itu... Arsita menatap ruangan di mana dirinya berada. Gelap, lampu kamar masih gelap. Mungkin Tina masih sibuk hingga tidak sempat melihat Arsita yang sendirian di kamar. Tok tok tok, masuk. Pintu terbuka. Tina berdiri dengan sebuah nampan dan makanan. Klep. Non, lampu dinyalakan. Tina melihat Arsita yang terpaku di atas kasur dengan wajahnya yang basah oleh keringat. Non, kenapa? Ini Bibi bawa makanan. Maaf, Bibi baru sempat kesini karena lagi banyak tamu yang masih berdatangan. Apa mereka sudah selesai ke makam ibu? Sudah, mereka juga baru tiba dan sekarang lagi ngaji di depan. Arsita tidak dapat menangkap pembicaraannya, hanya sosok dalam mimpinya yang masih ia ingat. Non baik-baik saja. Tina melihat wajah Arsita yang memucat, lalu menyentuh keningnya. Non demam. Tina terkejut mendapati Arsita yang tubuhnya terasa panas. Lalu dia segera berlari menuju luar untuk segera memberitahukan Aryo. Tidak lama Tina datang dengan Aryo yang mengekor di belakangnya. Kau baik-baik saja? Tanya Aryo tanpa ekspresi. Arsita hanya menatap sekilas, lalu kembali pandangannya menatap nanar bingkai foto di tangannya. Tidak perlu banyak pikiran, semua terjadi karena ulahmu sendiri, maka jangan menyalahkan orang lain atas apa yang menimpa keluargamu. Arsita seakan disayat hatinya. Dalam keadaan duka, Aryo masih mampu mengatakan hal semacam itu padanya. Kenapa? Apa kau tidak suka dengan apa yang aku katakan? Ujarnya lagi, membuat Tina merasa heran dengan yang diucapkan majikannya. Entah akan siapa lagi yang akan menyusul, kau atau ayahmu. Mas, Arsita menatap tajam Aryo. Sorot matanya begitu nyalang. Arsita akui jika dirinya salah, tapi setidaknya Aryo menghargai dirinya saat berduka seperti ini. Kenapa? Kau tidak terima? Apa aku salah? Keterlaluan kamu. Di saat seperti ini kau malah menghina dan menyalahkan aku, Mas. Pungkasnya dengan wajah yang kembali basah oleh air mata. Lalu aku harus bersikap apa padamu? Apa harus aku menangis untuk orang-orang tidak berhati seperti kalian? Sebuah tamparan melayang pada pipi kiri Aryo. Arsita terlihat marah dan kesal atas ucapan suaminya. Cukup kamu menghina aku, Mas. Aryo menatapnya sinis, lalu pergi meninggalkan Arsita yang masih mematung di tempatnya. Mau kemana kamu, Mas? Aryo tetap menggelenggang pergi. Kini dirinya yakin jika Arsita memanglah wanita yang tidak memiliki hati. Dia bisa menangisi saat orang terkasihnya pergi, namun apakah dirinya tidak merasa iba sedikit pun saat dia melakukan hal keji pada orang lain? Arsita melempar semua barang di atas nakas, melempar bantal dan guling ke sebarang arah. Hatinya hancur, dadanya terasa sesak kala mendapati kenyataan pahit yang diterimanya. Tiba-tiba lampu kembali mati. Arsita terkesiap saat menyadari ruangannya gelap tanpa cahaya. Bitina, panggilnya dengan tangan meraba mencari ponsel untuk memberi penerangan. Dada Arsita seakan kembali dipompa lebih cepat
Nafasnya memburu kala tangannya meraba sebuah benda di atas nakas. Tina. Tapi hanya keheningan, tidak ada sautan sama sekali. Arsita merasa semakin berdebar kala tangan yang menyentuhnya seakan berlendir dan kukunya panjang. Lampu menyala dengan sendirinya. Arsita terkesiap ketika melihat sebuah tangan yang berdarah berada di atas nakas. Arsita terkejut sehingga tubuhnya sedikit terlonjak ke belakang. Non, tiba-tiba Tina datang dengan raut wajah khawatir. Non, kenapa? Arsita hanya memandang heran, menatap Tina bergantian pada nakas di depannya. Tina hanya melihat sekeliling, tidak ada apa-apa dan semua masih sama. Mau bibi bantu sesuatu? Arsita menggeleng, nafasnya masih berdesir. Tina hanya menggeleng berpikir jika Arsita sedang kelelahan. Apalagi dia terus menangis semenjak Ningsi pergi. Mas Aryo ada? Sepertinya sudah tidur, Non. Apa terjadi mati lampu barusan? Arsita kembali bertanya. Tina mengernyit karena merasa tidak mati lampu sejak maghrib berkumandang. Tidak, Non. Dari tadi lampu menyala. Bahkan bibi tadi sempat ikut mengaji. Arsita membulat mendengar ucapan Tina. Entah ia tengah memikirkan apa. Mungkinkah dirinya merasa tengah berada di dalam mimpi atau memang? Oh, ya sudah Bi, bantu aku keluar. Pintanya yang langsung dipapa oleh Tina. Di ruangan depan terdengar ramai orang mengaji. Hanya saja sang ayah tidak ikut bersama, bahkan tidak melihat Ningsi untuk terakhir kalinya. Bahkan untuk sekedar memberi doa, Pramuja tidak ada. Pandangan Arsita kembali memudar, kelopaknya berkaca-kaca. Dia merasakan sesak kembali di dadanya. Tepat pukul 9 malam terlihat beberapa orang kembali mendatangi rumahnya. Saat itu Arsita tengah berkumpul ikut bergabung pada ibu-ibu yang tengah mengirim doa untuk ibunya. Permisi, ucap Adasum. Arsita melihat beberapa orang berdatangan hingga matanya melihat dua orang yang tidak asing baginya. Kami kesini ikut berduka. Semoga keluarga yang ditinggalkan bisa tabah dan tawakal, ucap Adasum sebagai penengah. Arsita berdiri dengan tatapan tajam. Wajahnya memerah menatap dua orang di hadapannya. Pergi kalian dari rumahku. Arsita membentak dua orang di hadapannya, membuat yang lainnya menatap mereka semua. Non, sabar, tenang Non. Pergi, aku bilang pergi. Kalian pembunuh, karena kalian ibuku mati. Semua orang melongo mendengar ucapan Arsita. Mayang bergeming menatap Arsita yang meracau. Senyuman tersungging di sudut bibir Mayang. Mayang merasa puas melihat penderitaan Arsita yang ia lihat sendiri sebagaimana yang pernah ia rasakan dulu. Ini belum seberapa, bisik Mayang seraya memeluk Arsita. Arsita terdiam mendengar bisikan Mayang. Perasaannya kembali terbesit pada kesalahan yang dilakukan olehnya. Kalian tidak berhak atas segalanya, kalian pembunuh. Wanita buruk rupa itu sudah sepatutnya mati. Mayang dan Yanto menatap nyalang padanya. Amarah kian meradang di hati keduanya. Cukup, aku muak dengan ucapanmu. Beruntung kami mau datang untuk memberikan hormat pada keluargamu. Tapi sayang, rupanya sampah tetap akan menjadi sampah. Ayo, kita pergi dari sini. Neraka seperti ini tidak sepatutnya mendapat penghormatan, sambut Yanto. Semua tidak percaya Arsita akan bersikap demikian di saat berduka. Bahkan tidak sedikit dari mereka berbisik atas sikapnya. Adapun yang memahami Arsita karena mungkin dirinya masih syok dan masih berlarut dalam sedihnya, sehingga bersikap seperti ini. Hanya saja ada sebuah pertanyaan di benak mereka atas ucapan Arsita. Apa maksudnya jika Yanto dan Mayang seorang pembunuh? Bising seorang wanita bernama Ida. Entahlah, biarkan saja. Mereka pun melanjutkan melantunkan surah Yasin hingga beberapa orang berusaha untuk menenangkan kembali Arsita. Yanto dan Mayang sampai di rumah dengan perasaannya yang kembali hancur. Arsita memang wanita yang selalu bersikap tidak baik jika pada orang-orang yang tidak disukai. Benarkah Pak? Benarkah Ningsi meninggal karena anak kita? Lirik Mayang dengan netra yang berembun. Mungkin saja, sudah Bapak katakan, mereka semua akan mati. Tanda si Yanto dengan pandangan kosong. Yanto pun meninggalkan Mayang yang masih terpaku. Hati kecilnya menyangkal jika Ningsi tidak salah dalam hal ini. Mayang tahu betul bagaimana Ningsi. Bu. Mayang tersentak dari lamunan. Yanto memanggilnya dengan tatapan tajam. Mayang berbalik dan melihat Yanto yang tengah berdiri di ambang pintu. Ada apa? Apa ibu tidak suka dengan perbuatan anak kita? Bukan begitu, tapi mereka semua harus merasakan bagaimana rasanya kehilangan orang yang amat berarti bagi kita. Bapak memang benar, meski sebenarnya Ningsi tidak bersalah.
Tapi Arsita pantas mendapatkan ini. Mayang menatap sendu suaminya. Hatinya kembali terluka mengingat bagaimana yang terjadi pada putri mereka. Ya, mereka mengetahui jika semuanya adalah rencana Pramuja dan Arsita. Hanya karena sebuah keegoisan semata. Mereka mengetahui itu sebab Aryo yang meminta penjelasan saat sebelum kemot akhirnya terbakar. Katakan apa yang akan kalian lakukan sehingga Naima terbakar? Seru Aryo kala itu yang disaksikan oleh Mayang dan Yanto. Tolong maafkan saya Tuhan, saya hanya diperintah oleh Tuan Pramuja, jawab Kemot dengan bibir bergetar. Ayah? Iya. Kemot menceritakan bagaimana Pramuja dan Arsita memerintahkan mereka untuk menghasut warga, hingga akhirnya tidak ada seorang pun yang membantah dan mempercayai bahwa Judan mati karena Naima yang memiliki ilmu hitam. Arya terpukul kala mendengar pengakuan Kemot pada keduanya. Bunuh dia, Nyai, liri Arya dengan mata memerah dan rahang yang mengeras menahan amarah. Kemot pun dilemparkan pada api yang tengah berkobar. Bersamanya Arya yang sudah dilahap kemudian. Bu, Mayang memalingkan pandangan. Terlihat Yanto yang masih menunggunya. Hanya tinggal menghabisi mereka. Mayang tersenyum. Meski ada rasa bersalah karena kepergian Ningsih, namun walau begitu, Mayang tetap senang karena Arsita merasakan pahitnya kehilangan orang yang paling kita sayang. Mayang dan Yanto pun memutuskan untuk istirahat. Setelah selesai makan malam, terlihat waktu yang menunjukkan pukul 11 malam. Setelah melihat Mayang yang tidur pulas, Yanto beranjak dari atas ranjang dan meninggalkan Mayang. Buatlah dia menderita sebelum menemui ajalnya, liri Yanto saat setelah mulutnya berkomat kamit. Sebuah kepulan asap hitam terbang melayang menembus dinding. Yanto tersenyum karena orang yang sudah membuat istrinya menderita akan merasakan nasib yang lebih pahit. Jendela ruangan kamar yang tengah ditempati Pramuja tiba-tiba terbuka. Angin sedikit mengencang sehingga membuat jendela terus menutup dan kembali terbuka sendirinya. Membuat suara beraduan terdengar nyaring, membuat Pramuja memicingkan mata. Gorden yang melambai terbawa angin membuat udara sedikit terasa aneh. Pramuja yang masih dalam keadaan tidak dapat bergerak hanya memindai dengan maniknya yang terus berputar. Sing ono bakal ora ono, sing ora ono bakal teko, ca bagus menengo, ben sing ono iso lunga, digenteni sing bakal teko. Samar Pramuja mendengar suara seseorang tengah berbicara. Namun suaranya sangat parau dan bergema. Suasana semakin hening, angin berembus seakan memasuki ruangannya. Bau bunga melati menguar, membuat Pramuja bertanya-tanya. Ada apa ini? Kenapa perasaanku tidak enak? Peluh mulai memenuhi wajahnya, tercium aroma tidak sedap dan bau bangkai, yang ditemani oleh bau daging panggang. Suster, lirik Pramuja dengan suaranya samar. Tidak ada yang datang, hanya aroma bau busuk yang semakin menyengat. Pramuja mengedarkan pandangan semampunya, namun alangkah terkejutnya kala tatapan mereka beradu dengan sosok yang amat mengerikan. Ningsih sudah pergi. Siapa yang akan menyusul? Kau atau anakmu? Pramuja menelan salivanya. Degup jantung berpacu lebih cepat dari sebelumnya kala pandangan mereka beradu. Tidak, lirik Pramuja menggelengkan kepala. Peluh mulai membanjiri wajahnya yang memucat. Suara tawa menggema dengan raut wajah yang mengerikan semakin membuat Pramuja ketakutan. Sekuat tenaga Pramuja berusaha bangkit dari ranjang, namun sayang, usahanya nihil dan sedikit pun tidak merubah posisinya. Kau ataupun putrimu, itu sudah pasti. Seringnya sosok mengerikan di hadapan Pramuja. Wajahnya yang hitam pekat dengan bola mata yang seakan keluar, rongga mulut yang lebar serta dipenuhi binatang yang menggeliat dari lubang mata dan mulutnya, membuat Pramuja tidak dapat menahan gejolak di dalam perutnya. Jangan sentuh anakku, melasnya dengan pandangan sendu. Kau memelas. Dengan tatapan tajam dan nyalang, Naima menghadapkan wajahnya yang hanya berjarak 1 jengkal. Tidak akan aku biarkan kalian hidup setelah apa yang kalian lakukan. Lanjutnya, membuat Pramuja menatap Naima dengan manik yang tajam. Kenapa? Kau tidak suka? Kau marah, Tuan? Sinisnya dengan senyum mengejek. Sedikit pun tidak akan aku biarkan kau menyentuh putriku. Sungguh, lalu bagaimana jika kau yang akan mati selanjutnya? Pramuja menelan ludah susah payah. Tubuhnya gemetar hebat. Belum genap 1 minggu Ningsih mati. Akankah Naima juga membunuhnya? Lalu bagaimana dengan Arsita?
pikir Pramuja dengan memandang Naimah yang masih berdiri di hadapannya. Bau busuk seiringan dengan bau anyir darah menguar, mengganggu indera penciumannya. Angin bertiup kencang dan seketika lampu mati, membuat Pramuja semakin tidak karuan. Rasa takut semakin memenuhi pikirannya. Ia tidak ingin membuat putrinya semakin shock jika benar dirinya akan mati. Pramuja tahu betul, mungkin kematian Ningsih sangat melukai Arsita. Mungkin juga saat ini Arsita tengah menangis. Ia tidak mau jika kematian semakin memperburuk keadaan. Tidak, pergilah, pergilah. Lampu kembali menyala, pintu terbuka, seorang perawat datang. Menatap heran Pramuja yang tengah bergetar dengan keringat membanjiri tubuhnya. Apa ada sesuatu? Tanya suster dengan mengedarkan pandangan. Tidak, apa ada keluarga saya di sini? Maaf, hanya ada Pak Rian yang katanya sopir pribadi Tuan. Baik, permisi sebentar, saya periksa dulu. Dengan degup jantung yang masih terpompa lebih cepat, Pramuja berusaha kembali tenang dan melupakan sejenak. Meski dengan hati resah, karena ia memikirkan Arsita yang berada di desa. Apalagi Arsita saat ini tengah berduka atas kepergian Ningsih. Jangan sentuh putriku. Pramuja meracau dengan tangan yang mengepal, marah namun tidak dapat berbuat apa-apa. Kakinya yang buntung juga lengan, membuat dirinya tidak mampu bergerak seperti keinginannya. Sinar rembulan menerangi alam dan sedikit menerangi keindahan desa Kencanawangi. Suasana malam terlihat indah dengan sinar rembulan yang menerpa di kegelapan malam yang sepi. Angin berhembus dengan rintik-rintik hujan yang akan segera turun membasahi desa Kencanawangi. Tidak, suara teriakan seseorang terdengar memekakan telinga. Tolong, panas! Suara Nan Parau dan Liri terdengar menyayat, membuat Arsita yang ketakutan semakin gemetar. Arsita menggeleng lemas kala menatap sosok di hadapannya yang amat mengerikan. Tidak, Nai, jangan sakiti aku. Kau. Arsita sontak membekap mulutnya dengan tangan kala sosok di hadapannya berada tepat di depan wajahnya. Bau bangkai dan anyir menyeruak indera penciuman Arsita, membuat pernafasannya seakan sesak. Tidak akan aku biarkan. Kau harus menerima rasa sakit yang sama, bahkan lebih pedih. Wajahnya yang penuh luka bakar dengan bibir yang sobek lebar membuat Arsita semakin ketakutan. Tolong, lepaskan aku. Arsita memekik ketika lehernya dijerat oleh tangan yang berkuku panjang. Kau memelas setelah apa yang kau berbuat, ah? Semudah itu kau melupakan. Bagaimana kejamnya kau membakarku. Kau menghasut mereka agar membenciku. Tatapan Naimah tajam. Arsita semakin gemetar dengan kurangnya asupan udara yang dihirup. Maaf. Kata maafmu tidak berlaku kepadaku, Arsita. Brak. Naimah melemparkan Arsita sehingga tubuhnya membentur dinding. Arsita, jika kau dapat mudah meminta maaf, maka maaf. Aku pun harus membunuhmu juga ayahmu. Non, buka pintunya. Suara seseorang terdengar mengetuk pintu dan memanggil Arsita. Lihat, mereka akan melihat dan tahu semuanya. Bahwa kau yang membunuhku dan menghasut mereka semua. Kau dan semua yang ikut menyakitiku akan mati. Sepasang mata tengah melihat semuanya. Arsita yang tengah terhuyung dengan sosok mengerikan di depannya. Arsita tidak tahu jika sepasang mata menatap tajam dirinya. Tina, tolong, Mas Aryo. Arsita mendapat sayatan di kedua pipinya. Kuku panjang dan runcing juga tajam berhasil melukai wajah Arsita. Arsita memekik meminta tolong, tangisnya pecah karena rasa takut dan sakit yang amat di wajahnya. Pintu terbuka. Tina terkejut melihat keadaan Arsita yang sudah mengkhawatirkan. Non. Tina syok karena melihat wajah Arsita yang sudah dipenuhi oleh darah yang merah dan kental. Bau anyir memenuhi ruangan kamar 5 kali 6 meter persegi itu. Ya Allah, Non, ini kenapa? Tina heran dan khawatir. Dia mengira jika Arsita akan mengakhiri hidupnya. Ayo, kita ke rumah sakit. Lukanya besar, takut kenapa-napa. Tidak, bawa aku ke rumah bidan Tika saja, Bi. Lirik Arsita dengan wajah yang mulai pucat. Tina hanya mengangguk, lalu memapa Arsita yang sudah kelelahan. Tina mengantar Arsita dengan bantuan penjaga rumahnya. Malam yang gelap dan sepi karena semakin larut membuat perjalanan yang mereka tempuh terasa sedikit memakan waktu. Suara dahan jati yang patah membuat kendaraan yang mereka gunakan terhambat. Ada apa, John? Tanya Tina pada penjaga yang membawa mobil mereka. Ada dahan pohon yang patah jatuh tepat di tengah jalan. Ada apa lagi ini?
Tina menarik nafas dengan pelan dan membuangnya kasar. Arsita sudah tidak dapat merintih, dirinya sudah tidak sadarkan diri. Jono dan Tina mencoba keluar dari mobil untuk melihat dahan yang patah tersebut. Mereka berusaha menggesernya dan memindahkan pada sisi jalan. Namun pergerakan Tina terhenti kala maniknya menatap sosok yang samar di hadapannya. Jarak yang sedikit berdekatan membuat mata Tina melotot sempurna. Kenapa kamu diam saja, Tina? Cepat bantu!" seru Jono yang melihat Tina diam mematung. Itu John," tunjuk Tina, yang langsung Jono mengikuti arah telunjuk Tina. Namun keduanya tersentak kala mendapati pandangan mereka beradu dalam jarak yang berdekatan. Jono dalam sekejap bergetar hebat, peluh dan keringat sudah membasahi wajah dan tubuhnya. Begitupun Tina, matanya tidak sekalipun berkedip menatap sosok di hadapannya. "Mereka akan mati." Tina tersentak kala mendapati suara yang serak dan parau berbisik di telinganya. Pandangannya mengendar, sosok itu sudah tidak ada lagi. "John!" Hening, tidak ada jawaban. Tina mendelik kala Jono sudah tidak ada di tempatnya. Matanya menyapu jalanan yang gelap dan sepi, yang hanya tersorot lampu dari mobil. Pandangan Tina kembali menatap sesuatu di dalam mobil. Arsita rupanya tengah ditemani oleh sosok perempuan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.